Pemirsa, masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya juga di studio hari ini Mbak Vena Melinda. Duh, kalau misalnya aku inget-inget dulu, nggak dulu sih, Mbak Vena ketika waktu itu aku liputan ke DPR gitu. Mbak Vena masih duduk di Komisi 10 kemudian. Tapi kalau misalnya kita melihat saat itu kurang banyak gitu, kurang masif jumlah anggota dewan, jumlah politikus yang usianya muda dan mengerti aspirasi anak-anak muda. Berarti kan kita mempertanyakan waktu itu ya regenerasi atau pergantian dari politikus yang sudah sepuh sampai ke yang muda ini harusnya sih makin kesini makin banyak ya. Itu juga yang Mbak Vena ingin lakukan ke depannya gitu, mencetak politikus-politikus atau generasi politikus muda yang mengikuti jejak Mbak Vena. Ya seperti aku bilang tadi, kalau anggota DPR itu kan adalah anggota MPR juga ya. Kita ada namanya sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Jadi selama sosialisasi aku selalu encourage ya anak muda untuk punya idealisme dong, punya nasionalisme dong. Which is zaman sekarang itu kalau kita lihat mudah sekali hal-hal yang menyangkut tentang NKRI ini, tentang Bhinneka Tunggal Ika ini. Jadi mereka seperti sudah tidak peduli, kadang mereka sudah banyak yang tidak hafal sila-sila dari Pancasila. Kemudian banyak banget orang yang udah nggak peduli pasal-pasal, udah deh kan nggak lagi masalah gitu, ngapain mesti tahu pasal gitu. Padahal di sekolah diajarin Mbak. Iya, tapi kan PKN itu kan tidak terlalu banyak juga ya jamnya, sehingga orang nggak terlalu concern ya, khususnya young generation ini. Akhirnya dengan adanya sosialisasi 4 pilar, di situ aku bisa mengukur sih bagaimana nanti ke depannya bangsa Indonesia punya sumber daya manusia yang berkualitas dan dalam tanda kutip adalah yang punya idealisme dan nasionalisme. Jadi di situ saya selalu bilang, nih kita buat kayak games ya, cerdas, cermat lah gitu. Setelah mereka jawab pertanyaan, mereka jadi tahu kan. Nah nanti Bu Vena datang ke sini lagi, kalian udah hafal ya pasal-pasal yang berhubungan dengan menyangkut istilahnya hak dan kewajiban kita. Jadi kalian ini kan bayar pajak. Kalian ini katanya semua apa-apa mahal, tapi kalian pasal aja nggak tahu. Nah kalau berjuang kalian harus tahu dong hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Itu kelas berapa Mbak Vena? Ada yang SMP juga nggak tahu, ditanya Pancasila. Kalau dulu zaman aku kalau nggak hafal Pancasila nggak boleh masuk kelas, ingat nggak? Suruh berdiri. Iya, suruh berdiri. Kalau sekarang kan bisa hafal bisa enggak. Nah ini yang mengkhawatirkan gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, oke, kita punya decision maker, tapi mereka nggak punya rasa nasionalisme. Percuma. Mereka tidak tahu itu korupsi itu adalah hal yang memalukan, mereka tidak tahu bahwa korupsi itu hal yang jelek, itu kan mengerikan. Apalagi kalau melihat contoh-contoh politikus yang tadi dikedepankan di layar adalah mereka yang kena ini korupsi. Nah Mbak. jadi caranya adalah kita mencetak politikus yang benar-benar punya jiwa nasionalisme dan idealisme. Karena kalau orang punya jiwa idealisme dan nasionalisme, automatically kok dia akan jujur. Karena dia udah jujur dulu sama diri sendiri. Dia udah nggak pencitraannya mau membohongi publik gitu. Nah, itu susah banget tuh, apalagi hari gini. Nah itu yang kemarin juga kita jadi anggota DPR memang ada tes psikologi. Tapi tes psikologi tidak menjamin apapun. Bagaimana kita tahu karakter orang itu untuk bisa dipercaya memegang amanah orang 5 tahun ke depan. Karena kita dia akan jujur. Jujur itu bukan hanya masalah uang ya. Jujur itu masalah waktu. Bagaimana kalau kita lihat dia kalau rapat dia harus ikut rapat. Sekarang banyak yang kosong ya. Nah ya mungkin kosong itu mungkin dia juga harus tugas partai bisa juga ya. Tapi maksudnya semaksimal mungkin kita kehadiran kita baik itu di komisi, di rapat paripurna, di masyarakat menggunakan fasilitas negara ini dengan semaksimal mungkin dan totalitas. Nah itu yang aku bilang membangun, mencetak orang bukan hanya pinter-pinteran. Tapi bagaimana dia mempunyai sifat yang benar-benar idealisme dia tuh jalan, mengedepankan semua hal. Gitu. Nah, yang Mbak Vena lihat di kalangan anak-anak muda sekarang, milenial, kalau milenial kayak saya, habis itu Gen Z ya terutama Gen Z, yang juga sekarang kan sudah mulai ada yang akan menjadi calon pemilih ya di tahun pemilu 2024. Itu Mbak Vena masih melihat idealisme itu masih ada, nasionalisme itu masih ada, masih bisa kita pupuk. Iya, kalau saya sih optimis. Sepanjang kalau kita lihat juga guru kan pegang peranan. Makanya sekali lagi saya selalu bilang semua itu tuh punya kepentingan yang sama terhadap negara ini. Bukan hanya masyarakat, orang tua, anak murid, ya pemegang yang paling ini eksekutornya kan adalah pemerintah dalam hal ini. Makanya Pesta Demokrasi 2024 itu, kenapa saya bilang Perindo sebagai salah satu partai yang begitu terbuka, punya platform yang begitu membuka segala hal.
sosialisasi tentang politik itu paling penting. Hmm. Jadi mereka tuh ngeh gitu loh, melek, oh iya politik tuh begini, asik ya kalau diikutin, Nggak cuma lebih yang di asik lagi potret kalau gue media. ikut. Nah jadi kalau kita nggak ada medianya, nggak ada platformnya, gimana orang tahu? Sementara kalau aku lihat nih, wah digitalisasi kan luar biasa. Orang bisa nonton dari HP, dari mana, dan Partai Perindo menjawab itu semua. Jadi alasan lagi dari kaum milenial dan Gen Z itu apalagi? Semua udah terbuka kok. Tinggal pilih aja partainya yang mana, wakil rakyatnya yang mana, dan kalian mau nggak menggunakan itu untuk kalau udah cukup umur ya, untuk menjadi decision maker. Karena semua sudah dibuka, semua kerannya udah dibuka, gitu. Jadi sekarang tergantung masyarakat itu sendiri, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dengan segala intelektualitas yang ada, segala background education yang ada, ya kenapa nggak dipakai? Daripada kalian hanya jadi outsider, demo-demo, tapi nggak pernah Atau mau mengkritik, iya, tapi cuma bisanya di media sosial akhirnya pakai nanti akun keluarnya anonim. hoax, Ah, jadi haters. Ya mendingan kenapa nggak kalian lah menjadi decision maker, bikin perubahan untuk itu yang merubah, masuk ke dalam. membuat satu perubahan yang signifikan. Tapi Gitu. mungkin bisa sekaligus diceritakan juga Mbak Vena, kalau tadi kan kita bicara mengenai sesuatu yang membuat Mbak Vena akhirnya senang gitu untuk menjadi Iya. politikus. Tantangannya kira-kira apa sih gitu? Tantangan ke depannya Iya. ketika kita melihat apa yang akan kita hadapi di pemilu 2024. Tantangannya apa? Tapi mungkin sekaligus dengan caranya kita untuk mengatasi tantangan itu. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa berpolitik yang jujur, berpolitik yang bersih. Godaannya banyak ya. Iya, berpolitik yang tetap aja ya. Aku pernah gagal di periode yang ketiga gitu, tapi tidak pernah aku sesali bahwa oh kalau yang jujur malah tersingkir, yang ini malah nggak pernah berpikir untuk begitu. Meskipun adalah rasa Sakit hati. sakit hati, tapi ternyata politik nggak boleh baperan karena pada saat once kita baperan kita selesai berjuang gitu. Jadi aku kembali lagi bangkit setelah kemarin berdiskusi dengan Pak Haritanu bahwa loh justru kalau memang punya idealisme, punya kejujuran, menjunjung tinggi kejujuran, ayo fight lagi kita dengan Pesan Bapak Partai itu. Perindo. Iya, karena kita sama nih ideologinya, kita juga pengen regenerasi muda kita gitu, siapapun mereka, apapun agamanya, apapun sukunya, yuk kita bangun lagi negeri ini dengan pesta demokrasi 2024. Jadi kita semangat lagi gitu. Jadi buat aku yang pernah di sana, aku pernah melaksanakan menjadi politisi yang jujur, ya kenapa enggak? Tapi yang penting kita tetap menjunjung ya itu tadi, nilai-nilai kejujuran buat aku ya pasti bisa. Jadi masih ada tempat untuk para politisi jujur ya. Banyak, dan bagi newcomer juga, ini aku ajak buat perempuan Indonesia dimanapun kalian berada, karena biasanya kalau perempuan berpolitik itu dia menggunakan hati nurani. Karena dia kan seorang ibu. Lah, jadi Dia gampang tahu baperan betul. tuh. Enggak. Takutnya. Kadang-kadang baperan itu di sisi-sisi yang memang kita harus berjuang. Misalkan masalah hak-hak perempuan, hak-hak anak. Banyak juga kita lihat bahwa kita harus mendorong kota ramah anak. Itu penting. Betul. Karena anak yang tercetak dengan kekerasan dia tidak menjadi apa-apa. Nah biasanya politikus perempuan dia concern banget tuh hal-hal yang gitu. Tentang hak anak, hak perempuan gitu. Gimana dia bisa speak up. Ya. Nah kalau bukan perempuan gimana? Kalau yang duduk di parlemen laki semua. Terus perempuannya Empatinya mana? kurang ya. Ya kan beda Mindset. trigger juga, beda mindset, beda caranya. Karena politisi perempuan itu pasti punya cara tersendiri. Pendekatannya beda. Lobby-lobbynya beda. Kita kan diciptakan sebagai makhluk yang bisa tegar, kadang-kadang kita juga bisa fleksibel. Nah itu kelebihan perempuan. Jadi buat aku perempuan tuh keren kalau berpolitik. Jangan Jadi takut duluan gitu loh. Walaupun sebenarnya ya karena yang sudah turun duluan ke gelanggang politik kan lebih banyak laki-laki gitu. Terus kemudian tadi kuotanya Karena kita head to head sama laki. Tapi iya dong head to head. Kalau di dapil kan misalkan let's say kayak saya tuh 9 kursi ya gitu. 9-9-nya tuh kan mungkin masih banyak laki. Makanya undang-undang persentasenya partai berapa tuh politik. Mbak Vena? Ya 9? masih banyak lah. Makanya kan di undang-undang partai politik dari 3 nomor urut salah satunya harus perempuan. Oke. Itu udah terbantu sebetulnya. Nah tinggal sekarang perempuan Indonesia mau nggak ngisi itu. Percuma kita bikin aturannya tapi nggak ada orangnya. Nah itu yang menurut aku sebagai politisi perempuan kenapa aku balik lagi harus punya juga dong pesan moralnya. Pesan moralnya adalah kita harus ngisi nih dari nomor urut 1, 2, 3 kita harus ngisi ini. Dan harus banyak kuota, harus terisi dengan perempuan-perempuan yang memang jiwanya
strugglingnya luar biasa ya. Soalnya kan perempuan kadang-kadang kan kita terbatas pada tidak hanya Izin. kesempatannya, betul izin kata suami Mbak ya. Vena tadi. Itu gimana caranya kita meyakinkan supaya Iya. kita nih bisa turun ke dunia politik tapi tidak melupakan kewajiban kita gitu sebagai ya tadi ibu atau orang yang atau perempuan yang memang saat itu sedang membuat sesuatu, berbuat sesuatu pada lingkungan sekitarnya. Itu gimana, Mbak? Ya itu pernah terjadi sama diri saya. Saya juga bercerai pada saat saya menjadi anggota DPR RI. I'm so sorry. Iya, tapi buat saya itu hal yang berbeda gitu. Karena berpolitik ya berpolitik, itu jiwa raga kita di situ gitu. Kalau soal kegagalan dikait-kaitan, oh iya mau gimana jadi pemimpin rumah tangga aja nggak bisa dipimpin, kan banyak suara-suara Tapi itu tidak terjadi pada laki-laki kan, Mbak Vena. Mesti Iya. kita perempuan Nah, yang tapi dapat saya stigmanya. membalikannya dengan banyak sekali hal-hal yang saya buat untuk menjawab segala underestimating itu gitu. Contohnya, saya salah satu yang mengusung ya revisi total undang-undang perfilman karena saya orang film dulunya. Nah, itu kan tercatat tuh semua. Segala kinerja kita tuh titik koma juga ada gitu di websitenya DPR RI gitu. Jadi saya semakin semangat, semakin kita di underestimate, kita membuat karya-karya. Contohnya apa? Ya mengusung undang-undang yang diperlukan oleh komunitas yang mungkin kita rasa kita pernah berjuang di situ. Yes. Nah, kemudian masuk prolegnas pada saat itu. Kemudian saya pernah di Komisi 1 buat panja. Waktu itu ada salah satu kasus kekerasan di sekolah internasional, which is saya tuh dulu nggak punya background hukum, tapi saya bisa untuk menjadi salah satu inisiator. Jadi buat saya itu terukur gitu. Jadi kalau kita mau ngelihat bagaimana politisi perempuan kinerjanya, ya kita lihat aja kalau kita mau buka website DPR. Tapi saya yakin dengan masuknya saya di Partai Perindo, kalau saya berjuang lagi, Akan itu lebih semua banyak terekspos lagi. dengan baik. Sehingga orang tuh lebih tahu, ih keren aku pengen jadi politisi perempuan di eksekutif, di legislatif, atau di yudikatif. Jadi Tidak perlu takut ya, Mbak tidak Vena perlu ya? takut karena sudah ada gambarannya, sudah ada contoh-contohnya. Jadi aku hanya berharap nanti ini buat perempuan Indonesia jangan hanya ngefans sama penyanyi, sama pemain sinetron, tapi ngefans dong sama politisi perempuan siapa. Nah, itu memang kita harus punya platform yang luas untuk bisa mensosialisasikan itu ya, mensosialisasikan. sosok-sosok itu. Nah, mungkin ini menjadi salah satu, atau saya lebih tepatnya di sini gitu, program One on One menjadi salah satu platform yang bisa tadi mensosialisasikan sosok-sosok politisi perempuan yang bisa menjadi contoh seperti itu. Tapi mungkin saya akan sedikit gali contoh-contoh apa saja mungkin dari Mbak Vena Melinda yang bisa menjadi inspirasi untuk para pemirsa, terutama kaum perempuan di luar sana. Tapi di segmen berikut ya Mbak Vena ya. Tetaplah bersama kami pemirsa, One on One akan kembali sesaat lagi.